مما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ada kitab Mukhtaril Ahadits yang disusun oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau menyusun kitab ini itu pada daurah yang pertama, daurah yang pertama di dalam Mustafa. Karena kemarin ikhwan juga banyak hadir daurah yang keberapa kemarin 22 lah. Ini kitab disusun pada daurah yang pertama untuk talabatul daurah tahun 15 Hijriah, 1415 Hijriah atau tahun 90 95 tahun 95. Mengawali kitab ini dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, beliau mengawalinya dengan hadis Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Dan hadis innamal a'malu binniyat ini adalah hadis yang semua dari riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan beragam sanadnya. Di dalam Bukhari terdapat beberapa tarik menuju hadis innamal a'malu binniyat, dan yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini semuanya bermuara kepada satu sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Tetapi hadis ini tidak disebut hadis gharib, walaupun semuanya bermuara hanya kepada satu orang, Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Tidak disebut gharib. Qul gharibun man rawa rawin faqat. Walaupun hadis gharib itu adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang. Seperti hadis ini bermuara semuanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, tetapi tidak disebut gharib. Mengapa? Sebab Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menyampaikannya di dalam khutbah di hadapan seluruh sahabat Rasulullah SAW, dan mereka semuanya tidak mengingkari tentang hadis ini yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan hadis innamal a'malu binniyat sebagaimana semalam disampaikan bahwasanya hadis ini mengawali banyak kitab dari kalangan para ulama di dalam, baik itu kitab hadis seperti kitab Arba'in Nawawiyah, ataupun juga kitab Riyadhus Shalihin, ataupun kitab Al-Azkar, ataupun kitab Sahih Al-Bukhari, dan juga kitab-kitab lainnya. Ataupun selain daripada kitab bidang hadis seperti semalam kitab An-Nasaih Diniyah dan beberapa kitab-kitab lainnya, untuk mengingatkan pengajar dan pelajar di dalam memperbaiki niat mereka sebelum memulai segala sesuatu. Dan niat itu diletakkannya di awal, sebagaimana hadis niat ini pun juga diletakkannya di awal untuk mengingatkan kita mengawali segala sesuatu dengan niat yang baik. Dan disebutkan bahwasanya para salafus saleh mereka mendidik anak-anak mereka dengan niat sebagaimana mendidik anak-anak mereka di dalam membaca Fatihah dengan benar. Dan orang-orang besar di dalam keilmuan dan kewalian
mereka beramal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak amalan mereka, tetapi mereka mencapai derajat yang tinggi bukan dengan amalan saja, tetapi dengan niat mereka. Sebab amalan terbatas, ada limitnya, ada kemampuan kita di dalam beramal, dalam berbuat, tetapi niat tidak ada batasan. Sebagaimana hadis yang disebutkan di antaranya dalam Sahih Bukhari dan beberapa hadis yang lain tentang seseorang yang melewati perkampungan yang dilanda paceklik, kemudian melalui sebuah gundukan tanah atau gunung kecil, bukit kecil, dan dia berkata, orang tersebut, seandainya bukit kecil ini adalah makanan, dan bukit kecil ini yang merupakan makanan adalah, seandainya dia ini makanan dan milikku, niscaya semuanya akan aku infakkan, aku sedekahkan kepada orang-orang kampung yang sedang kelaparan itu. Lantas Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi di zaman tersebut, katakan kepada dia bahwa Allah telah menerima sedekahnya. Ada dicapai semuanya dengan niat, dan niat yang baik akan menghasilkan amalan yang baik, sebagaimana niat yang buruk akan menghasilkan amalan yang buruk, hasilnya buruk. Tapi niat baik akan menghasilkan kebaikan pula. Namun juga niat tidak bisa disalahgunakan di dalam perbuatan yang haram. Dia berbuat yang haram, kemudian niat saya baik, dia mengumpat atau bergosip, melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendengarkan ghibah, mendengarkan gosip, mengumpat. Kenapa kamu mendengarkan gosip, mengumpat? Ya, tujuan saya untuk menyenangkan dia, menyenangkan muslim lain. Sebab menyenangkan hati seorang mukmin itu ibadah, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini niat dalam perbuatan yang haram tidak berpengaruh, justru tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahih niyata qabla al-amali wa ati biha magrunatan bil awwali wa indadum hatta balagta akhirah hujta thawaban kamilan fil akhirah wa niyatun wal qawlu thumma al-amalu bi ghairi rifqi sunnatin la tuqbalu. Niat letakkan di awal, hingga dikatakan oleh Ibn Ruslan bahwasanya niat yang baik, perbuatan yang baik, ucapan yang baik, tetapi manakala tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka tidak diterima. Ini muslimin, mereka sholat subuh 2 rakaat, sedikit 2 rakaat. Saya sholat subuh mau 5 rakaat. Niatnya baik, perbuatannya sholat baik, dia sholat, dia sembahyang, dia rukuk, dia sujud. Tapi mereka sholat cuma 2 rakaat. Pelit itu yang sholat 2 rakaat. Saya mau sholat subuh 5 rakaat. Saya mau 9 rakaat. Semuanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Niat baik, ucapan baik, perbuatan baik, tapi kalau tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan dengan niat, dan yang didapat oleh setiap orang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Dan di dalam mengolah niat ini diajarkan oleh para ulama. Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu pun juga beliau mengajarkan seseorang yang ingin menikah ada niat, bahkan ditalqinkan niat di dalam melakukan pernikahan tersebut. Ada niatnya Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Disebutkan bahwasanya Mufti Diyar Hadramiyah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, sahib Bughya Mustarshidin,
Dahulu apabila ada orang yang ingin menikah, mereka selalu datang kepada Imam Abdurrahman Al-Masyhur untuk minta dituntun, dipandu membaca niat pernikahan yang disusun oleh Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran Ibn Imam Abdurrahman As-Saggaf. Dan ini adalah amalan salaf. Hingga sekarang pun juga banyak orang yang datang minta untuk dipandu, dituntun, diajarkan, ditalqinkan niat di dalam pernikahan tersebut. Syekhana Al-Habib Sa'ad bin Ali Al-Idrus, dia juga ada kitab niat pernikahan, niat perniagaan, niat pergi ke masjid, beragam niat diajarkan. Kemudian juga Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, beliau pun juga dalam akhir kitab Manhajus Sawi dalam rukun ikhlas, di situ beliau mengajarkan niat yang beragam. Wa kadzalik Al-Habib Umar bin Sumaid, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, mereka pun juga ada niat, mengajarkan niat. Ada satu syair yang mereka gubah, syair tersebut mengajarkan niat di dalam perniagaan dan lain sebagainya. Wa inna likulli imrin ma nawa, setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Yang niatnya 1 dapat 1, yang niatnya 2 dapat 2, yang niatnya 10 dapat 10, yang tidak niat apa-apa dia tidak dapat apa-apa. Lantas Rasulullah SAW memberikan salah satu contoh di dalam sebuah amalan. Amalannya baik, tetapi walaupun amalannya sama, hasil yang didapat berbeda-beda, buah yang dia petik berbeda-beda. Hijrah, contoh amalan hijrah. Ini berhijrah, yang ini pun berhijrah, tetapi yang satu berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka ditulis pahalanya hijrahnya dia kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa dia berhijrah juga, sama-sama hijrahnya ke Madinah, tetapi hijrahnya dia ini di dunia untuk mendapatkan harta ataupun untuk dapat menikah dengan wanita yang dia sukai, maka hijrahnya dia ila ma hajara ilaih, kepada apa yang dia niatkan, kepada dunia ataupun kepada wanita yang dia cintai untuk dia nikahi tersebut, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Padahal fil zahir, amalan hijrah pada zahirnya semuanya hijrah menuju ke satu tempat, ila dari Nabi Muhammad, ke rumahnya Nabi Muhammad, ke tempat tinggalnya Nabi Muhammad, yakni kota Madinah, ke kota Madinah. Semuanya berhijrah menuju kota Madinah, tetapi Rasulullah mengingatkan di sini, man kana hijratuhu, kepada siapa? Bukan kepada apa, bukan kemana, tapi pada hakikatnya kemanapun kamu pergi, tapi kalau tujuanmu Allah dan Rasulnya, maka hijrahmu kepada Allah dan Rasulnya. Padahal dia hijrah ke siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah kepada Nabi Muhammad. Tetapi disebutkan oleh Rasulullah, man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka ditulis pahala hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Padahal di situ hanya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang dia kejar atau wanita yang ingin dia nikahi, walaupun hijrahnya juga pada zahirnya tubuhnya ke kota Madinah, ingin berdekatan dengan Nabi Muhammad, tetapi yang membedakan mereka adalah niat. Niat memiliki manfaat, membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah, membedakan antara maratib ibadat, membedakan antara ibadat dengan bukan ibadat. Seperti kita duduk di sini, ada orang-orang juga duduk, tetapi ada orang yang duduk di masjid niatnya i'tikaf, mendapatkan pahala i'tikaf walaupun hanya sesaat. Tetapi ada orang di masjid berjam-jam, niatnya apa? Melepas lelah, mau tidur atau mau istirahat, tidak niatnya i'tikaf, maka dia tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Dan orang yang duduk di masjid semuanya dapat pahala, tetapi berbeda-beda pahala yang mereka dapatkan sesuai dengan niat mereka. Yang ini duduk di masjid, dia tidak niat i'tikaf, tak dapat pahala i'tikaf. Yang ini duduk di masjid, saya niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Yang satu lagi, saya duduk di masjid dengan niat i'tikaf, sekaligus juga saya niat menunggu datangnya sholat fardu, misalkan dia datang dari sebelum subuh.
dia juga mendapatkan pahala i'tikaf dan pahala menunggu sholat. Anta fi sholat man tadhartas sholat. Ada lagi yang dia di masjid niatnya i'tikaf, menunggu sholat, niat hadir majelis menuntut ilmu agama. Dia pun juga mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya.